Waduh, terbukti sebenarnya siapa yang selalu bikin gaduh di negeri ini setelah hina mantan Denjen Kopassus hingga anak buah Pak Sunarko marah. Kini Sylvester hina Ketua Umum Megawati sebagai sosok yang tak negarawan. Sontak ini membuat banyak pihak marah termasuk Satgas PDIP yang juga akan memburunya ke lubang semut. Kepongahannya yang dekat dengan Jokowi seolah membuat yang keseberangan harus diam. Untuk lebih jelas kita saksikan video berikut. Hei, sister, lu kemarin nantangin para purnawirawan. Sekarang lu ngomongin ibu ketua umum gue. Gue kader PDI Perjuangan, ya. Ketua umum gue ini pernah menjadi presiden. Lu bilang tidak mengerti. Ingat ya. Ingat. Gue ini kader PDI Perjuangan. Gue akan cari lu, sister, bersama Satgas Cakrabuana, ya, sampai ke lubang semut lu akan gue cari, ya. Yang kalau saya lihat yang konyol dan tidak negarawan itu adalah Ibu Megawati. Buat orang seperti Bu Mega, ini bukan soal kalah dan menang, ini soal kehormatan. Menurut saya, empati harus diberikan kepada orang seperti Bu Mega yang berulang-ulang dia melakukan sesuatu yang harusnya dibalas dengan balasan yang setimpal oleh seseorang yang bernama Joko Widodo, dan alih-alih dibalas yang setimpal, air susu dibalas dengan air tuba. Dan lu akan gua cari sampai ke lubang semut. Lu jangan nyentuh-nyentuh ngomong-ngomong ibu ketua umum gue. Ingat lo, ya. Lu orang mana lu? Lu bukan orang Indonesia asli, lu orang keturunan lu. Hah? Setan lu. Kenapa lu nyentuh-nyentuh ibu ketua umum gue lu? Hah? Awas lu ya, liatin lu. PDI Perjuangan bergerak modar lu. Hah? Ingat loh, di mana-mana ada Satgas Cakrabuana PDI Perjuangan. Rekaman lo. Mungkin yang dirasakan Kegelisahan apa? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, gampang. itu Tapi kalau itu mau menurut dirangkul, saya nggak tepat. Bang Sylvester, Anda jangan gini. jangan. Anda kan orang pendukung Ganjar, saya tahu itu. Anda jangan Ini kita balik menggunakan ke- logika argumen. Anda kan kalau pendukung seperti Ganjar, ini, Anda siapapun yang ngomong kalah, Anda anggap saya- tidak punya hak untuk bersuara. Logika Anda rusak, tau nggak, Sylvester? Bang, nggak bisa loh. Anda ngerti nggak? Logika Anda itu rusak. bukan abang. Hak Abang nggak usah. Anda uji Ini. argumentasi dari forum purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. Bukan gitu loh. Poinnya ada Itu nggak aja. sekarang? Itu ada bermanfaatnya buat bangsa. Masa yang kita. boleh Kalau bersuara kita cuma lihat 58% gimana? dari suara Kalau- pendukung Prabowo Gibran? Inilah logika yang membuat Bang, kegelisahan kalau umpama besok berkembang. ribut-ribut, Anda mau tanggung jawab gara-gara Oh, ini. bukan tentang ya. itu. Saya anak saya Anda nggak mau. jangan Baik. menggunakan logika argumentum ad hominem bahwa ada yang punya hak lebih untuk bersuara karena menang Ya, pilpres. tahu. Kita punya tahu, tapi kan kesamaan latar belakang orang di dalam sini itu kan menolak nggak argumentasi tersebut. Pemakzulan ini salah karena tidak cukup argumentasi, tidak cukup Ya, memang fakta secara salah, konstitusional. secara Kita sepakat tentang ketatanegaraan poin kita itu. salah. Nanti dulu, kita sepakat tentang poin itu, tapi jangan batasi hak siapapun termasuk para purnawirawan ini hanya karena mereka dianggap kalah pilpres. Itu saya tolak. Bang Sylvester? Ya, saya hargain itu. Kalau umpama beliau ini kan juga timnya Ganjar, saya tahu pasti dia akan Nah, ngomong udah nggak begini. nyambung lagi. Tapi Di sini Udah kita nggak undang nyambung Mas lagi, Toto Audrey. sebagai pengamat, Bang Sylvester. Saya Audrey. dengan Anda berbeda, ya. Saya melihat sesuatu dalam kerangka untuk membangun bangsa. Ya kan, kalau Anda kan Nggak nyambung, bagian nggak dari nyambung. rezim Ya. itu juga. Tadi Jadi juga wajar sudah disuarakan Anda oleh Mas nggak Toto nyambung. bahwa Bisa, Bang. tidak setuju juga dengan pemakzulan. Tapi mungkin begini, Bang Sylvester, yang dimaksudkan adalah pastikan ada argumen tersendiri. Tidak mungkin seorang purnawirawan TNI tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian bersuara seperti ini. Pasti kan ada alasan mungkin di balik itu. Ya, Dan alasannya kan kemarin kan mereka kembali lagi, ya. Ya, mereka kemarin juga tanggal 19 Maret 2024 ke KPU itu Pak Soeharto dan Sunarto itu memprotes bahwa Pilpres itu curang. Gitu loh, ada latar belakang. Jadi nggak bisa juga kita abaikan latar belakang mereka. Audrey, saya gitu boleh loh. jawab nggak, Audrey? Ya, silakan. Kalau Kecuali Sylvester ada poin-poin yang menggunakan bermanfaat buat logika bangsa, seperti kita sepakat, ini, kita
Kita rapat. Sylvester, kamu ingat nggak yang namanya tim Prabowo pun ketika kalah 2014-2019 melakukan protes ke KPU dan Bawaslu. Apakah Pak Prabowo dengan timnya kemudian pada saat itu dianggap tidak punya hak bersuara? Anda nggak nyambung. Kita bicara di sini, kita uji saja apakah argumentasi Purnawirawan itu kuat atau tidak secara konstitusional. Jangan Anda bawa menang atau kalah. Itu yang akan menambah kegelisahan. Pak Yunarto. Kita uji, tapi Anda jangan mulai dengan bahasa kalau Anda kalah pilpres, Kalau Anda gitu, tidak boleh Bapak-bapak, bersuara. Itu udah ngawur. Bapak-bapak, singkat saja. Saya mau minta pandangan dari Bang Sylvester dan juga Mas Toto, tapi Bang Sylvester dulu. Kalau begitu, bagaimana caranya biar isu ini tidak semakin menjadi bola liar dan akhirnya kita kan masih punya isu-isu lain ya, isu ekonomi, Jadi bola liar. isu lain sebagainya. Gimana caranya ini supaya tidak ada lagi nih isu pemakzulan ini? Atau Kalau buat diredam? saya simpel. Kalau buat saya, ketika Pak Prabowo bekerja dengan sebagaimana mestinya, memposisikan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin, Mas Gibran memposisikan dirinya sebagaimana mestinya secara konstitusional, itu menurut saya juga dia akan menjauhkan dirinya dari pemakzulan. Tidak usah takut dengan tekanan-tekanan politik apapun, dan tidak usah juga pendukungnya itu kemudian kebakaran jenggot dengan kemudian memilah-milah orang yang bersuara kalah pilpres atau menang pilpres. Itu yang menambah kecemasan dan menambah sebuah kontroversi. Intinya kerja Kalau itu dijalankan dengan baik, bekerja, ya sudah. Begitu pula pendukungnya menurut saya lebih banyak berbicara mengenai kerja dari presiden dan wakil presidennya dibandingkan bernostalgia masa lalu tentang siapa yang kalah dan menang pilpres seperti yang disampaikan oleh Bung Sylvester tadi. Bang Sylvester. Tapi karena Anda biasa di gerombolan ya kata-kata itu keluar. Ya, nggak terbiasa membangun organisasi gitu loh. Jadi petugas sebentar dong, partai tadi harus Anda udah ngomong. begini. Tadi Anda udah ngomong kan, gantian lah. Tahu karena terlalu lama sama Jokowi jadi gitu. Untung gua udah kabur gitu loh. Jadi enggak, kan ada mekanisme demokratis dalam memilih dan tidak ada dibatasi karena stigma ketua seumur hidup itu kan seolah-olah tidak ada demokrasi. Ya, itu bisa dilihat dengan baik dalam aturan organisasi. Jadi harusnya kan Sylvester nggak usah keluar kayak begitu karena partai ini saya kira dibanding partai lain ya, kita cukup demokratis. Kapan-kapan Anda boleh main ke PDI Perjuangan, lihat sertifikat ISO untuk manajemen mutu di partai yang cuma kita salah satu-satunya di Asia. Ya, jadi tolonglah jangan menyesalkan pemilih pendengar. Soal campur tangan Pak Jokowi, rakyat tahu, udah deh, capek. Tidak semua yang kita tahu harus diomongin di sini, ntar malu kita semua. Kalau kita lihat tadi pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri, tidak ada satu kalimat pun yang mengarahkan meminta rakyat untuk memilih calon yang diusung oleh partainya beliau, PDI Perjuangan. Tapi Ibu Mega memesan kepada rakyat untuk memilih siapapun pemimpin yang terbaik secara mandiri dan merdeka serta berdaulat. Itu pesan demokratis dari seorang negarawan. Bukan mantan presiden yang mengendorse calon tertentu. Kelasnya beda. Politik itu biasa berpendapat, tidak perlu kita merasa jadi playing victim ya. Seolah-olah yang berpendapat berbeda dengan pemerintah itu orang sakit hati. Dari mana saya tahu sakit hatinya? Saya bantu Prabowo itu 10 tahun, 2014, saya mendirikan Barisan Prabowo. Kemudian pada tahun 2019 saya bantu Prabowo, pada saat itu saya masih sekolah di Taipei. Saya pulang ke Indonesia, ya, menjadi ketua relawan IT. Kemudian memang saya pindah ke Anies. Di demokrasi itu membebas kita pilih siapapun, meskipun saya sudah lama 10 tahun di Prabowo, saya pindah ke Anies biasa aja. Nggak ada sakit hati, dulunya juga nggak ada sakit hati. Dan begitu, orang yang pernah membantu Prabowo dapat jabatan komisaris ya biasa aja, nggak perlu ngotot dengan seperti itu. Demokrasi itu bebas berbicara, ada batasnya, tidak perlu kita ditakut-takutin. Ini sakit hati, emang kelihatan hatinya sakit, enggak lah, biasa aja. Orang berpendapat nggak usah dihambat-hambat, orang berpendapat nggak perlu diatur-atur, biasa aja. Apalagi yang berpendapat jenderal-jenderal, itu sekolahnya sampai jenderal 4, Anda jauh sekali Pak Sylvester, yang sampai bilang itu omong kosong, nggak mutu apa, aduh, jauh, saya jauh sekali. Kita hormati orang-orang. Saya itu berteman dengan jenderal ya, tapi kan intinya nggak bisa jadi jenderal kan, tetap aja jadi kayak gini. Jadi hati-hati ya, hati-hati loh. Lo gak minta maaf sama ibu ketua umum gue lo, 1 kali 24 jam gue cari lo.
Gua cari lo. Lu gak minta maaf 1 kali 24 jam kepada Ibu Haja Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum gue, sampai ke lubang semut, lu gua cari sama gua lo. Nih, nama gua Toto Suripto, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Gua cari lo. Loyalis Jokowi Megawati konyol dan tidak negarawan. Pernyataan mengejutkan datang dari Sylvester Matutina, loyalis garis keras mantan Presiden Jokowi yang secara terbuka menyebut Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati sebagai sosok yang konyol, tidak negarawan, tidak mengerti hukum dan sok tahu. Ucapan itu merespon pernyataan Megawati yang diduga menyentil keabsahan ijazah Jokowi yang menyindir pentingnya transparansi pejabat publik dalam menunjukkan latar belakang pendidikan mereka. Pernyataan keras Sylvester ini memicu gelombang reaksi luas di jagat politik nasional dan menandai salah satu titik terendah dalam hubungan Megawati dan Jokowi yang selama ini digambarkan sebagai hubungan ibu dan anak politik. Isu soal ijazah Presiden Jokowi bukanlah hal baru. Sejak masa kampanye pemilu 2014, berbagai kelompok telah menuduh bahwa Jokowi tidak benar-benar menyelesaikan pendidikan seperti yang tertera dalam dokumen resminya. Isu ini sempat reda, namun belakangan mencuat kembali setelah pernyataan Megawati dalam sebuah forum internal PDIP yang menyiratkan perlunya pemimpin nasional menunjukkan kejujuran intelektual termasuk soal pendidikan.